Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Mulyani. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 66 Jakarta. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 6 Mei 2025 di kelas 10 kuliner 1 dengan tema meneladani dakwah Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan wakilnya untuk memimpin doa. Bersiap. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yang baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk? Tidak. Semua. Alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya masuk. Dalam keadaan sehat ya. Iya. Untuk menambah semangat kalian pada hari ini, ayo kita mundur berdiri dulu ya. Seperti yang tadi sudah belajar ya. Siap? Siap. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Ya. Bahasan pekan lalu adalah mengenai Wali Songo. Coba kalian sebutkan 9 wali tersebut. Ya, Bu. Ya, oke, silakan. Sunan Kalijaga. Bagus. Ya, bagus. Saya, Bu. Ya, ini dulu, silakan katanya sini. Gunung Jati. Cakep. Sunan Ampel. Bagus. Iya, silakan. Sunan Saya, Bu. Kudus. Oke, Mas. Sunan Gresik. Oke, satu Saya, lagi. Bu. Oke, yang ini satu lagi. Sunan Derajat. Siap, bagus. Sunan Giri selanjutnya. Sunan Muria. Sunan Muria. Alhamdulillah. Tepuk tangan saudara. Menyebutkan. Nah, bagus. Tadi sudah kita sebutkan semua 9 wali tersebut ya. Nah, peran mereka ya, tokoh ulama Indonesia ya, atau tokoh ulama Islam Indonesia yang sangat berperan menyebarkan agama Islam. Ya, mereka sangat berpengaruh pada saat itu. Jadi tadi siapa saja? Sunan Gresik contohnya, yaitu ada di daerah Gresik, Jawa Timur. Ya. Untuk kali ini, Ibu ingin bertanya sejauh mana kalian memahami peran ulama tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Coba siapa yang bisa? Ibu. Menurut saya, Wali Songo itu merupakan ulama yang pertama kali menyebarkan agama Islam yang ada di Indonesia, terutama dengan ajaran-ajaran kesenian, Bu. Oke, bagus sekali. Selanjutnya siapa lagi? Oke, sabar, silakan. Tahu Wali Songo itu pahlawan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, yang dimana biasa disebut dengan wali atau orang-orang yang terkenalkan atau orang-orang yang bisa dibilang orang suci. Bagus. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian bisa
mengetahui siapa saja yang termasuk dalam ulama penyebar di Indonesia seperti Wali Songo. Tujuannya adalah yang pertama, kalian bisa menganalisis peran mereka sebagai tokoh ulama. Kemudian bisa mempresentasikan ya mengenai sejarah perjuangan para ulama tersebut. Kalian buat kelompok masing-masing 3 orang atau lebih ya. Kita buat 9 kelompok karena tadi ada berapa walinya? Ada 9 wali. Jadi kalian buat kelompok masing-masing 3 orang atau lebih untuk mendiskusikan. Siap? Siap. Silakan. Yuk, langsung bergerak. Sudah semua ya membuat kelompok? Sudah. Oke, untuk tugas kali ini yaitu buat ringkasan peristiwa penyebaran ajaran Islam pada masa Wali Songo. Silakan dibuat di dalam kertas masing-masing kelompoknya, ya. Boleh diulang tugasnya? Oke, baik. Dengarkan ya, masing-masing kelompok sudah disiapkan untuk PPD-nya. Oke, siap. Buat ringkasan peristiwa penyebaran ajaran Islam pada masa Wali Songo. Ya, silakan ditulis pada kelompoknya masing-masing. Buat ringkasan peristiwa penyebaran ajaran Islam pada masa Wali Songo.
Oke, kelompok 2. Sudah sampai mana tugasnya? Ini baru mau dia data Sunan Giri. Oh, oke. Kemudian ada kesulitan apa? Ini di kelompok sini. Enggak ada sih Bu, soalnya kita baru nyari latar belakang. Oke, siap. Selanjutnya ini kelompok berapa? Kelompok 3 Bu. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah sampai mana? Dikerjakan? Mau nulis kisahnya. Oh, kisahnya. Kemudian ada kendala tidak dalam ini mau presentasinya enggak? Tidak. Alhamdulillah. Selanjutnya ini kelompok 9. Kelompok 9 sudah sampai mana? Baru mau nyari sejarah-sejarahnya. Oh, baru mau nyari sejarahnya. Kira-kira ada kesulitan tidak? Tidak Bu. Sudah ada semua, sudah dapat datanya yang kalian ingin cari. Oke, terima kasih. Ini kelompok berapa? Kelompok 4 Ibu. Kelompok 4. Kelompok 4 sudah sampai mana? Latar belakang. Sudah latar belakang. Kemudian ada kendala apa? Tidak ada. Tidak ada. Semua bisa ya? Bisa. Paham? Paham. Alhamdulillah. Kalau ini kelompok berapa? Kelompok 8 Ibu. Kelompok 8. Kelompok 8 sudah sampai mana? Tadi ngerjainnya Mas, kisahnya. Terus ada kesulitan tidak? Tidak. Tidak ada. Sudah dapat semua? Sudah. Alhamdulillah. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, kita akan membahasnya. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan dari hasil kelompoknya ya. Silahkan kelompok siapa dulu yang mau maju? Oke, silahkan kelompok berapa? 6. Kemudian 4, kemudian 3, 8. Kelompok berapa? Nah, 3. Oke ya, sudah siap. Berarti sudah berapa? 7. Siap. Sekarang maju dari urutan yang tadi pertama. Ibu tunjuk. Silakan. Kelompok berapa tadi yang pertama? Nah, silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan sejarah tentang Sunan Giri. Sunan Giri bagian dari Wali Songo, menyebarkan ajaran agama Islam dengan memanfaatkan pendidikan, seni, dan budaya lokal. Beliau mendirikan pesantren di Giri Kedaton dan memanfaatkan seni pertunjukan seperti wayang kulit untuk menyampaikan nilai-nilai Islam diselipkan dalam cerita dan lakon. Sunan Giri juga menciptakan perubahan seperti tembang dan lagu-lagu permainan anak-anak, serta memanfaatkan keselamatan dan pergaulan langsung di masyarakat. Jaka Diri, nama asli Muhammad Inul Yakin, lahir pada 1442 Masehi di Blambangan. Gelarnya Sunan Giri, Raden Paku, Jaka Samudra, Raden Inul Yakin. Ayah Maulana Ishak, ibu Dewi Sekardadu, kakek Prabu Menang Sumbulu, keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Husain, putra Syehidah Fatimah. Perannya ada anggota Wali Songo, pendiri kerajaan Giri Kedaton, penyebaran Islam di wilayah Gresik dan sekitarnya. Pendidikan di bawah bimbingan Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta. Berdakwah melalui kesenian seperti lagu, permainan, dan tradisi lokal yang diselaraskan dengan ajaran Islam. Pencapaian mendirikan pesantren Giri Kedaton menjadi pusat penyebaran Islam dan pemerintahan. Meninggal dimakaamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik 1506 Masehi. Silakan. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penyebaran agama Islam pada ajaran Wali Songo, terutama Sunan Gresik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syabari Ngasaka. Perkenalkan nama saya Suci Rahayu. Perkenalkan nama saya Felicia. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau datang dari Timur Tengah dan mulai dakwah di Gresik sekitar akhir abad ke-14 Masehi. Cara dakwahnya damai dan bijak. Beliau membantu masyarakat, mengobati rasa sakit, dan mengajarkan pertanian serta perdagangan. Karena pendekatannya yang damai dan menyentuh hati, banyak masyarakat Gresik yang tertarik memeluk agama Islam tanpa adanya paksaan. Sunan Gresik juga dikenal sebagai sosok yang menghormati budaya lokal. Ia tidak langsung menghapus tradisi yang sudah ada, tapi mengarahkannya ke nilai-nilai Islam secara perlahan. Pendekatan seperti ini membuat Islam cepat diterima dan berkembang di kalangan masyarakat Jawa. Setelah wafat, Sunan Gresik dimakamkan di daerah Jawa Timur dan makamnya hingga kini menjadi tempat ziarah yang sering dikunjungi. Ia dikenang sebagai pelopor penyebaran Islam di Jawa dan menjadi contoh bagi wali lainnya dalam menyampaikan dakwah secara damai dan berbudaya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan masuk aja, silakan. Nah, tiga dulu deh, tiga dulu. Oke, permisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ringkasan peristiwa penyebaran ajaran Islam pada masa Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah satu dari wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa, khususnya di daerah Muria, Kudus. Ia menggunakan pendekatan yang bijak dan damai untuk menyampaikan ajaran Islam seperti yang pertama, menggunakan kesenian dan budaya lokal. Sunan Muria menggunakan kesenian dan budaya lokal seperti wayang dan gamelan untuk menyampaikan ajaran Islam. Hal ini membuatnya lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Membangun masjid dan pesantren. Sunan Muria membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam dan pendidikan. Masjid dan pesantren ini menjadi tempat masyarakat belajar dan memahami ajaran Islam. Tiga, menjalin hubungan dengan masyarakat lokal. Sunan Muria menjalin hubungan dengan masyarakat lokal dan memberikan contoh yang baik dalam mengamalkan ajaran Islam. Dia juga dikenal sebagai tokoh yang sabar, bijak, dan penuh kasih sayang. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Selanjutnya kelompok berapa? 8. Silakan kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 ingin mempresentasikan peristiwa tentang Wali Songo Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Sunan Bonang bernama lengkap Maulana Mahmud Ibrahim. Sunan Bonang menyebarkan Islam menggunakan seni dan budaya sebagai sarana dakwah. Metode dakwah menggunakan gamelan dan wayang untuk menarik simpati rakyat dan menyampaikan ajaran Islam. Ia juga menggunakan pendekatan yang fleksibel dan adaptif untuk memahami dan menghormati budaya lokal. Karya sastra mengubah tambang dan suluk seperti suluk ujil dan tobo api. Karyanya ini masih dipelajari dan dinyanyikan hingga saat ini. Pengaruh membantu menyebarkan agama Islam di Jawa dan memajukan budaya lokal dengan ajaran Islam. Ia berperan penting dalam membentuk identitas Islam di Jawa dan mempromosikan toleransi dan harmoni antarumat beragama. Warisan meninggalkan budaya dan spiritual yang masih berpengaruh hingga saat ini. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh yang berperan penting dalam membentuk kebudayaan dan spiritual Jawa.
ilmu pengetahuan dan ilmu tauhid. Ia memiliki pengetahuan yang luas tentang agama Islam dan dapat mengkomunikasikan ajaran Islam dengan efektif kepada masyarakat Jawa. Dengan demikian, Sunan Gunung memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa dan meninggalkan warisan yang berharga bagi masyarakat Jawa dan Indonesia secara keseluruhan. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan peristiwa mengenai penyebaran ajaran agama Islam Sunan Derajat. Perkenalkan, nama saya Agus Secara Wadani. Perkenalkan, nama saya Kerunisa. Nama saya Almira Seda. Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu anggota Wali Songo, memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Islam di Jawa pada abad ke-15 dan 16. Sunan Derajat, yang juga dikenal sebagai Raden Qasim, adalah putra dari Sunan Ampel. Ia lahir di daerah yang kini dikenal sebagai Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat menggunakan metode penyebaran, pendidikan, dan pengajaran. Sunan Derajat mendirikan pesantren dan pusat pendidikan yang menjadi tempat belajar bagi masyarakat. Ia mengajarkan ajaran Islam dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penggunaan seni dan budaya. Ia memanfaatkan seni seperti gamelan dan wayang untuk menyampaikan ajaran Islam, membuatnya lebih menarik dan mudah diterima oleh masyarakat lokal. Sunan Derajat dikenal karena pendekatan sosialnya yang humanis. Ia memperhatikan sejahteraannya masyarakat dan sering terlibat dalam kegiatan sosial, seperti membantu orang miskin dan memperbaiki kondisi sosial di sekitarnya. Sunan Derajat memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan-kerajaan lokal, termasuk Kerajaan Demak, yang mempermudah penyebaran ajaran Islam di kalangan masyarakat. Ajaran dan metode yang diterapkan oleh Sunan Derajat berkontribusi besar terhadap perkembangan Islam di Jawa, dan warisannya masih dirasakan dalam praktik keagamaan dan budaya masyarakat hingga saat ini. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
selanjutnya yaitu ibrohnya ya, kita mempelajari peran dan metode Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama, semangat dalam berdakwah, kemudian Islam dalam berdakwah, kemudian selanjutnya mencari ilmu untuk bekal berdakwah, dan selanjutnya mengetahui kultur dan kesukaan masyarakat yang ada ya pada saat itu. Kemudian dilakukan dengan cara yang apa? Bijak, karena tidak menghapus dari tradisi yang ada, tapi menggabungkan ya. Kemudian jadi tidak terkesan menggantikan budaya yang sudah ada tersebut. Jadi makanya Islam bisa masuk ke dalam ke dalam Indonesia dengan cara yang baik ya, seperti itu. Selanjutnya kesimpulan dari bab kita kali ini tentang Wali Songo, yaitu Wali Songo adalah 9 wali yang terpilih ya oleh Allah untuk menyebarkan agama di Indonesia ya, agama Islam di Indonesia. Nah, kemudian ya tadi kalian sudah menyebutkan masing-masing nama wali tersebut siapa saja? Sunan Gresik, kemudian Sunan Ampel, Sunan apa? Sunan Giri, Derajat, Ulus, apa lagi? Sunan Muria, Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan bab mengenai peran ulama yaitu Wali Songo ya. Terima kasih atas kerjasama kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dipimpin doa kita mau sholat. Siap. Ya, semuanya siap. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam